Tahu nggak sih, hubungan Verrell Bramasta dan Fuji bikin netizen bingung. Sebenarnya pacaran beneran, gimmick, atau cuma temenan doang? Verrell Bramasta dikenal luas sebagai aktor muda berbakat, sekaligus putra dari politisi sekaligus aktris senior Vena Melinda. Namanya kerap menghiasi layar kaca lewat sinetron dan film, membuatnya punya basis penggemar yang loyal. Di sisi lain, Fujianti Utami atau Fuji muncul sebagai figur publik setelah peristiwa tragis yang menimpa kakaknya, mendiang Vanessa Angel. Sejak itu, Fuji menjelma menjadi selebgram sekaligus artis dengan pengaruh besar di media sosial. Pertemuan dua sosok populer ini langsung menyedot perhatian publik. Keduanya beberapa kali terlihat bersama di acara-acara hiburan dan juga kerap membagikan momen kebersamaan melalui media sosial. Dari sekedar menghadiri acara yang sama, kolaborasi konten, hingga muncul di unggahan yang saling menandai, interaksi mereka menimbulkan tanda tanya besar. Tak heran, gosip kedekatan keduanya berkembang cepat. Publik mulai berspekulasi, apakah hubungan Verrell dan Fuji sekadar pertemanan, bentuk kolaborasi profesional, atau bahkan menjurus ke asmara. Mengingat keduanya memiliki jumlah penggemar besar, setiap gestur kecil menjadi sorotan dan bahan diskusi di jagat maya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana dua figur publik bisa menciptakan dinamika yang menarik di ruang digital, meskipun tanpa konfirmasi jelas dari pihak terkait. Kedekatan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami tak muncul begitu saja. Sejak awal 2024, keduanya kerap terlihat bersama, baik dalam acara publik maupun unggahan media sosial. Beberapa media hiburan bahkan sempat menyebut bahwa keduanya sudah go public pacaran. Momen seperti menghadiri acara keluarga, tampil di konten digital bersama, hingga komentar-komentar manis di media sosial semakin menguatkan dugaan publik bahwa mereka menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Namun, pernyataan dari Verrell justru menambah kebingungan. Dalam wawancara dengan media, ia sempat menyebut bahwa kedekatannya dengan Fuji hanyalah sebatas teman dekat. Meski begitu, ada pula pernyataan lain yang terdengar serius, seolah mengisyaratkan adanya hubungan lebih dalam. Kontradiksi inilah yang membuat publik sulit menafsirkan dengan pasti status mereka. Di sisi lain, Fuji mengambil posisi yang lebih tegas. Ia berkali-kali menekankan bahwa dirinya tidak pernah pacaran dengan Verrell, dan kedekatan yang terjalin hanyalah pertemanan biasa, termasuk kolaborasi dalam konten media sosial. Baginya apa yang terlihat di mata publik tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai hubungan asmara. Reaksi orang-orang terdekat pun ikut menjadi sorotan. Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell, memberi komentar positif dengan menyatakan dukungannya atas apapun pilihan Verrell. Sementara itu, ayah Fuji, Haji Faisal, menilai jarangnya kebersamaan anaknya dengan Verrell adalah hal yang wajar, mengingat kesibukan masing-masing. Vena Melinda, ibu Verrell, memilih bungkam soal status hubungan, meski memastikan hubungan antar keluarga tetap berjalan baik. Fakta-fakta ini memperlihatkan satu hal, meski kedekatan mereka nyata terlihat, pernyataan dari kedua pihak justru menegaskan bahwa status hubungan masih penuh tanda tanya. Publik dibiarkan menafsirkan sendiri, antara sekadar teman atau ada sesuatu yang lebih. Memasuki tahun 2025, isu hubungan Verrell Bramasta dan Fuji kembali jadi sorotan. Kali ini, kabar miring soal kandasnya kedekatan mereka mencuat setelah Fuji melontarkan sebuah pantun dalam siaran langsung jualan. Kalau sudah ada lilin, jangan nyalain lampu. Kenapa sudah ada yang lain, jangan cari aku. Pantun itu berbunyi, kalau sudah ada lilin, jangan nyalain lampu. Kalau sudah ada yang lain, jangan cari aku. Banyak warganet menilai itu sebagai sindiran halus bahwa hubungannya dengan Verrell telah berakhir. Di sisi lain, Verrell memilih menjawab isu ini dengan lebih diplomatis. Dalam wawancara yang dikutip dari Okezone Celebrity 29 September 2025, ia menyebut bahwa dirinya dan Fuji masih bersilaturahmi dengan baik. Pernyataannya menekankan, kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak kita tetap baik. Sikap ini seakan memberi sinyal bahwa hubungan keduanya tidak berakhir buruk,
tetapi juga tidak jelas ke arah yang lebih serius. Fuji pun tak bergeser dari posisinya sejak awal. Ia tetap menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berpacaran dengan Ferrell dan kedekatan yang terjalin hanyalah sebatas teman dekat sekaligus kolaborasi konten. Sementara itu, pihak keluarga turut dimintai keterangan. Ibu Fuji mengaku tidak tahu detail soal hubungan anaknya. Sementara Vena Melinda, ibu Ferrell, memilih bungkam. Meski begitu, keduanya menekankan bahwa komunikasi antar keluarga masih berjalan baik. Dengan perkembangan ini, publik semakin bingung. Apakah benar ada hubungan yang kandas atau sejak awal memang tidak pernah ada? Melihat rangkaian peristiwa, hubungan Verrell Bramasta dan Fuji jelas menyisakan tanda tanya besar. Di mata publik, gestur dan momen kebersamaan keduanya menyerupai pasangan. Media sempat menyebut mereka go public pacaran, membuat banyak orang percaya keduanya menjalin asmara. Namun, pernyataan Fuji justru menegaskan sebaliknya. Ia berkali-kali menyatakan tidak pernah pacaran dengan Verrell dan kedekatan yang terjalin hanyalah sebatas teman sekaligus kolaborasi konten. Sementara itu, Verrell memilih jawaban lebih diplomatis. Ia kerap menyebut Fuji sebagai teman baik dan menekankan bahwa silaturahmi tetap berjalan meski isu kandas merebak. Dari sini ada 3 kemungkinan yang muncul. Pertama, mereka benar pacaran tapi memilih menutupinya. Kedua, hubungan yang terlihat hanyalah bentuk pertemanan intens ditambah kepentingan konten. Ketiga, hubungan ini memang abu-abu, diwarnai interpretasi publik, dan kemungkinan gimik media. Ambiguitas inilah yang membuat isu mereka terus jadi konsumsi hangat. Tahu nggak sih, hingga kini, status hubungan Verrell Bramasta dan Fuji masih penuh misteri. Publik melihat mereka seperti pasangan, tapi pernyataan resmi justru berbeda. Ada yang bilang hanya teman, ada pula yang memberi sinyal lebih. Jadi menurut kamu, Verrell dan Fuji ini pacaran beneran atau sekadar gimik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bongkar lebih jauh di episode berikutnya.